Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Anggreni. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Kampus Indralaya, semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Administrasi PAUD yang diampu dan dibimbing oleh Ibu Dr. Sri Sumarni MPD. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara menyusun standar administrasi sarana dan prasarana dengan baik. Baiklah, langsung saja. Apa itu Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan sendiri terdiri dari 8 poin yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. 8 standar nasional pendidikan terdiri dari: pertama, standar isi, 2 standar proses, 3 standar kompetensi kelulusan, 4 standar pendidikan dan tenaga kependidikan, 5 standar sarana dan prasarana, 6 standar pengelolaan, dan 7 standar pembiayaan pendidikan, serta yang ke-8 standar penilaian pendidikan. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menyusun standar sarana dan prasarana dengan baik. Tips atau prosedur yang pertama yaitu pemilihan. Pemilihan dilakukan melalui analisis dan skala prioritas kebutuhan yang berdasarkan pada: yang pertama, usia anak; kedua, kurikulum yang dilaksanakan; ketiga, jumlah anak; keempat, standar nasional Indonesia; kelima, kegiatan penggunaan sarana; keenam, kemudahan dalam pengadaan; ketujuh, efektivitas dan efisiensi; dan yang kedelapan yaitu luas lahan dan bangunan. Tips yang kedua yaitu pengadaan. Untuk pengadaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan prasarana sesuai dengan kebutuhan lembaga. Yang kedua, membuat daftar inventarisasi yang ada dan yang belum ada. Kemudian, mengklasifikasi prasarana. Yang keempat itu mempertimbangkan dana, dan yang kelima itu memperhatikan prinsip keamanan. Tips yang ketiga yaitu inventarisasi. Inventarisasi dapat dilakukan dengan menginventarisasikan suatu lembaga berdasarkan tempat. Nah, tempat di sini yaitu tempat di sini terdiri dari baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Kemudian, tips yang keempat adalah penataan. Prasarana yang tertata dengan baik dan tepat akan membuat anak lebih banyak bereksplorasi dan mengembangkan pengalaman bermain dan perilaku sosial yang positif. Tips yang kelima yaitu penggunaan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan yaitu: pertama, harus sesuai dengan perencanaan pemanfaatan prasarana yang sudah ditetapkan, dan kedua, harus sesuai dengan prinsip pengelolaan prasarana. Dan tips yang keenam yaitu perawatan. Perawatan perlu dilakukan pada semua inventarisasi barang yang dimiliki lembaga PAUD secara berkala. Yang ketujuh yaitu penghapusan. Dilakukan apabila: yang pertama, rusak berat karena bencana alam atau sudah lama. Kemudian kedua, barang rusak atau hilang akibat kelalaian pegawai. Ketiga, tidak diperlukan lagi dan tidak digunakan lagi secara optimal. Nah, di sini
Saya juga akan memberikan tips bagaimana cara menyusun manajemen administrasi standar nasional pendidikan, yaitu standar sarana dan prasarana. Nah, tips yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan, kita dapat melihat atau memeriksa barang-barang, sarana dan prasarana mana yang perlu diperbaiki atau ditambah. Tips yang kedua yaitu menyelenggarakan administrasi. Menyelenggarakan administrasi dapat dilakukan dengan mencatat semua barang-barang yang diperlukan dalam satu buah buku yang khusus. Nah, di dalam buku ini terdapat lampiran-lampiran barang-barang atau berkas-berkas yang diperlukan dalam pembuatan atau penambahan serta untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Nah, di dalam buku ini harus tertata dengan rapi agar saat kita melakukan pengecekan, kita dapat memperoleh data dengan baik. Kemudian, tips yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan. Semua sarana dan prasarana yang telah diperbaiki atau yang sudah ditambahkan atau yang sudah ada perlu dilakukan pengontrolan secara rutin dan secara berkala. Dan tips yang terakhir yaitu membuat laporan. Ini adalah poin yang paling penting karena semua hal yang kita lakukan harus kita catat dan kita arsipkan ke dalam dokumen atau ke dalam buku yang khusus serta dilakukan secara rapi agar ketika kita ingin memeriksa dan memperoleh data yang baru, kita dapat mempermudah untuk memperoleh datanya. Itulah tips dari saya, semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.